Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Askarikzi dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel, pengertian dan lain sebagainya. Yang pertama, pengertian. Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang hanya memiliki satu sel tunggal, sedangkan multiseluler adalah makhluk hidup atau organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Sejarah penemuan sel. Yang pertama, pada tahun 1590, Zecharis Janssen, penemu mikroskop. Yang kedua, pada tahun 1965, Robert Hooke mencetuskan istilah sel yang berasal dari selula setelah mengamati jaringan gabus. Yang ketiga, pada tahun 1674, Anthony van Leeuwenhoek pertama kali mengamati sel hidup berupa protozoa, alga, dan bakteri. Yang keempat, pada tahun 1838, J. Sieden dan Schouwen menyatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel, termasuk tumbuhan dan hewan. Yang terakhir, pada tahun 1858, Rudolf Virchow menyatakan bahwa setiap sel berasal dari sel lainnya. Yang kedua, struktur sel. Struktur sel dibagi menjadi dua, yaitu struktur sel prokariotik dan eukariotik. Yang pertama, sel prokariotik. Ciri-ciri sel prokariotik: yang pertama, memiliki membran plasma, memiliki nukleot atau DNA dan RNA. Yang kedua, memiliki sitoplasma. Yang ketiga, tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sel prokariotik secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan sel eukariotik. Setiap prokariotik merupakan sel tunggal, tetapi akan sering terlihat dalam rantai atau kelompok sel yang berjumlah ratusan. Contohnya, sel prokariotik adalah bakteri Escherichia coli. Yang kedua, sel eukariotik. Sel eukariotik adalah termasuk golongan memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Sel eukariotik adalah kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus yang dikelilingi oleh membran nukleus. Kromosom terdiri atas asam deoksiribonukleat yang membentuk kompleks dengan sejumlah protein dan jumlah protein yang lebih dari satu. Kelompok mikroorganisme ini mempunyai nukleus sejati. Contoh dari ciri-ciri sel eukariotik yaitu: 1. Sel eukariotik lebih besar dari sel prokariotik dan memiliki nukleus sejati, organel yang terkait membran, dan kromosom berbentuk batang. Yang kedua, nukleus mempunyai DNA sel dan mengarahkan sintesis protein dari ribosom. Yang ketiga, mitokondria bertanggung jawab atas produksi ATP, retikulum endoplasma, memodifikasi protein dan mensintetis lipid, dan alat Golgi adalah tempat pemilihan lipid dan protein. Yang keempat, peroksisom melakukan reaksi oksidasi yang memecah asam lemak dan asam amino dan memodifikasi racun.
fungsi vesikal dan vakuola dalam menyimpan dan transportasi. Selanjutnya, sel-sel hewan memiliki sitosom dan lisosom, sedangkan sel-sel tumbuhan tidak. Dan terakhir, sel tumbuhan memiliki dinding sel, vakuola sentral besar, kloroplas, dan plastida khusus lainnya, sedangkan sel hewan tidak. Ketiga, komponen sel terbagi menjadi tiga. Yang pertama kimiawi, yaitu karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat. Yang kedua struktural, terbagi menjadi tiga, yaitu membran sel, sitoskeleton, dan sitoplasma. Yang ketiga fungsional, terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama mitokondria, ini sel, inti sel, retikulum endoplasma, proksisom, vakuola, badan Golgi, dan lisosom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.